Sidang Putri Chandrawati jadi sorotan. Putri Chandrawati beri hadiah ke Barada Richard Eliezer alias Baradae setelah menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Istri Ferdi Sambo juga mengucapkan terima kasih kepada Baradae Bribka Riki Rizal alias Bribka RR dan Kuat Maruf karena telah membantu dalam pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo bahkan sempat memberikan hadiah hingga upah kepada para tersangka lainnya. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Ferdi Sambo yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Menurut dakwaan, ucapan itu disampaikan Putri berselang 2 hari setelah pembunuhan berencana terhadap Yosua terjadi, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Juli tahun 2022 di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati yang merupakan istri Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada Riki Eliezer dan Kuat Ma'ruf, demikian menurut dakwaan Sambo. Dalam dakwaan disebutkan Yosua ditembak oleh Eliezer yang merupakan rekannya sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Menurut dakwaan, Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua karena marah dengan kabar pelecehan terhadap Putri di rumah mereka di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 7 Juli tahun 2022, padahal menurut dakwaan kebenaran tentang peristiwa pelecehan itu belum terbukti kebenarannya. Selain itu, menurut dakwaan saat itu Sambo disebut memberikan hadiah ponsel iPhone 13 Pro Max kepada Eliezer, Riki dan Kuat sebagai hadiah setelah pembunuhan berencana terhadap Yosua. Terdakwa memberikan handphone iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansyah tidak terdeteksi, lanjut isi dakwaan. Dalam kesempatan itu Sambo juga memberikan amplop warna putih untuk Riki dan Kuat masing-masing berisi uang 500 juta rupiah serta 1 miliar rupiah untuk Eliezer. 4S lebih besar dari amplop yang berisi uang tersebut diambil kembali oleh Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada Agustus tahun 2022 apabila kondisi sudah aman, lanjut isi dakwaan Sambo. Menurut dakwaan, Riki, Eliezer, dan Kuat menyadari penuh dan tidak sedikit pun menolak pemberian ponsel iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan Sambo dan Putri, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena Riki, Eliezer, dan Kuat telah turut terlibat dalam merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, kata jaksa dalam dakwaan. Gaya beda Ferdi Sambo pakai batik di sidang perdana, padahal Putri, Kuat dan Bribka RR berkemeja putih. 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J jalani sidang perdana hari ini, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Mulai dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR hingga Kuat Maruf jalani sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J hari ini. Keempat tersangka kasus pembunuhan Brigadir J ini juga telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang berbeda dengan penampilan keempat tersangka di sidang perdana ini. Tampak Ferdi Sambo berpenampilan berbeda dari ketiga tersangka lainnya. Suami Putri Chandrawati ini terlihat memakai baju batik. Sementara ketiga tersangka lain kompak memakai kemeja putih. Menilik dari tayangan di Kompas TV, Ferdi Sambo datang mengenakan baju batik berbalut rompi merah dengan membawa buku berwarna merah dan hitam. Sambo datang dengan menggunakan mobil tahanan Brimob. Tertera pada baju tahanan mantan Kadif Propam itu bertulis 01. Sebelumnya, Putri Chandrawati tiba terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekira pukul 8.25 dan tidak lama setelah itu Kuat Maruf dan Riki Rizal datang menggunakan bus. Ketiganya datang dengan pengawalan dari Provos langsung dan memasuki lokasi persidangan atau ruang sidang. Agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Dalam surat dakwaan dengan terdakwa Ferdi Sambo yang didakwa secara kumulatif oleh JPU, yakni dakwaan pertama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 49 UU ITE terkait obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen,
like dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.